Oke, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Mirza Official. Sudah 1 minggu tidak upload video. Sekarang saya upload video bersama teman lama saya, Mas Bintang. Apa kabar, Mas? Baik. Alhamdulillah. Anda baik. Lama nggak ketemu, jadi YouTuber udah sekarang. Amin. Gimana? Kabar gimana? Kabar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat itu lah. Yang penting Kantongnya nggak sehat. Pandai bersyukur lah. Ya, kantong yang nggak sehat. Gimana Anda? Apa kegiatan selama? Kegiatan ya kebetulan sama kegiatan kita bikin konten, kemudian ya masih handle event-event, tapi masih event-event skala kecil lah yang masih bisa dijalankan di masa pandemi ini. Karena semua sekarang pada nunggu saat yang tepat ya. Mudah-mudahan sih akhir tahun atau awal tahun ini lah ya. Kita bisa mulai lagi untuk Batam bisa bergeliat lagi ya, terutama untuk event-event ya, baik indoor maupun outdoor. Jadi selama PPKM ini? Ya selama PPKM di rumah aja, ya bikin konten, kemudian belajar sama anak, ya mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan positif lah. Yang jelas sudah mengurangi keluar malam sudah dikurangi. Waduh, keluar malam lah yang ini ya. Ini cerita kok keluar malam ini, aduh. Ya ini pancingan. Oh, pancingan ya. Biar nanti ada pertanyaan seputar dunia malam. Ya. Aku kok kalau udah cerita dunia malam ini, aduh. Gimana? Nggak bisa dilupakan ya. Ya karena gini ya, Batam ini kan identiknya dengan pekerja yang pertama, kemudian yang kedua hiburan malamnya ya. Orang Singapura, Malaysia kalau weekend itu ya, apalagi orang Jakarta juga istilahnya wisatawan domestik lah ya, tapi yang di luar Batam itu pasti akhir bulan atau awal tahun atau weekend lah, kebanyakan itu minimal weekend itu pasti udah berliburnya ke Batam karena yang dicari ya dunia malamnya itu. Tapi kan lebih enak dunia malam Singapura Pak, daripada Batam. Bukan, kalau ya inilah orang kita ini kadang orang Singapura, Malaysia aja buang duitnya ke Batam, tapi orang Batam buang duitnya ke Singapura atau Malaysia. Karena apa? Mereka tahu sebenarnya dengan selisih kurs itu mereka bisa dapat banyak. Oh gitu Pak ya? Ya, cuman orang kita aja yang kadang gengsi lah ya, kalau belanja di Singapura kelihatan lebih wah gitu. Padahal kalau mau jujur aja ya, barang-barang yang Singapura, Malaysia ya sebagian juga ada yang berasal dari Indonesia gitu. Tapi kemarin sempat nengok status Pak Bintang PPKM pandai-pandai putar balik itu kayak mana itu Pak? Pandai-pandai putar balik gimana maksudnya? Ya putar haluan putar cari kerja lain, lupakan entertain. Ya kalau entertain kebetulan saya dulu di rokok, kemudian pernah juga handle satu klub besar lah yang legend di Batam ya. Dan saya pikir udah cukup lah, artinya dengan apalagi ya mengingat usia juga ya kan, kesehatan juga, akhirnya memutuskan untuk berhenti dari dunia malam ya. Sekarang kita kerja yang sehat saja ya, lebih banyak untuk waktu untuk keluarga lah. Iya, itu dia. Dunia malam terbanyak dengan identik cewek-cewek Ya, malam yang luar biasa, joget-joget tari-tarian ya. Pasti itu kita nggak akan lepas dari itu. Ya namanya kita laki-laki ya pasti kalau kita sudah masuk ke dunia malam, apalagi di Batam ini godanya pasti banyak. Kalau kita betul-betul nggak kuat iman ya, tergantung kita orientasinya apa kita memang mau refreshing atau memang sengaja mau cari hiburan lain kan itu kan. Kalau saya Pak, kalau dunia malam yang saya cari itu ya Refreshing lah ya, refreshing. Yang pertama pikiran hilang. Ya betul. Yang kedua wanita-wanita menari ya kan. Ya, itu menghilangkan juga Pak. Kalau anak muda masih oke lah ya. Mungkin zaman saya seumuran Anda juga begitu ya. Sama lah.
Cuman kita berharap sih dengan sekarang ini kondisi Batam ini akan segera pulih ya, perekonomian segera bangkit ya. Amin. Usaha-usaha kecil seperti UMKM segera bangkit karena kemarin habis diajar pandemi yang sebentar lagi mau ulang tahun yang kedua ini, kita udah nggak berasa mau 2 tahun. Mudah-mudahan segera pulih, mereka bisa berusaha dengan baik, terus kemudian perdagangan di Batam juga semakin bagus ya, kemudian hiburan juga semakin banyak lagi yang buka, terus kemudian wisatawan baik domestik maupun mancanegara bisa berkunjung lagi ke Batam sehingga Batam bisa ramai lagi seperti dulu. Itu harapan kita, karena kalau kuncinya satu sebenarnya, kalau suasana di Batam udah kondusif ya, apalagi dari COVID dan segala macam, itu saya yakin itu akan juga memacu perekonomian lain, karena imbasnya itu pasti banyak. Kalau hiburan malamnya hidup, pasti nanti yang di bawah-bawahnya itu semacam pedagang-pedagang itu juga pasti akan merasakan manfaatnya juga. Jadi intinya adanya pandemi dengan adanya PPKM itu terpengaruh semua Pak ya? Oh pasti. Sampai ke dunia malam pasti, ya? Pasti. Tapi kalau kita mau ambil ini ya hikmahnya ya, paling tidak dengan adanya ini kita juga mungkin yang kemarin kita sendiri menyadari bahwa waktu dengan keluarga kurang sekali ya kan. Iya. Dengan adanya pandemi ini kita nggak kemana-mana, stay di rumah aja, mungkin lebih banyak waktu bermain, belajar dengan anak, terus dengan keluarga. Intinya sih itu ya, kita harus syukuri apapun yang terjadi, kita harus syukuri, karena ini semuanya kan memang sudah ada yang mengatur seperti itu. Iya betul Pak. Jadi adanya suasana seperti ini, semua wisatawan pun nggak bisa kesini ya Pak ya? Belum bisa. Ini kebetulan Batam kan kalau nggak salah saya dengar ini masih sudah turun ya dari level darurat level 4, sekarang udah level 2. Mudah-mudahan sih nggak lama lagi ya, akhir tahun ini atau awal tahun depan lah udah mulai normal perlahan-lahan. Cuman kalau untuk kondisi sekarang tempat-tempat hiburan terus kemudian pusat perdagangan sudah mulai ramai lah, mal-mal sudah mulai buka juga, sudah mulai agak membaik lah. Kita doakan aja lah Pak, biar cepat berakhir pandemi. Jadi para wisatawan dari seluruh negara bisa datang kunjungan ke Batam lagi kan? Iya. Jadi harapannya sih seperti itu. Tapi Nanda bagus juga ya, Anda artinya dengan memanfaatkan kondisi yang di rumah aja ini, bikin konten atau nge-vlog atau bikin podcast semacam ini. Sebenarnya bagus, artinya kan nggak perlu kemana-mana gitu ya. Apalagi sekarang memang banyak orang yang jadi YouTuber ya. Karena saya pun juga mencoba-coba hal itu juga. Iya, betul. Nanti saya cantumkan ya, di link deskripsinya ya. Silakan Oh, ditonton. berarti Pak Bintang buat YouTube juga Pak? Ya, dalam membuatnya. Kamu diam-diam, saya pun juga diam-diam. Iya. Jadi kena enggak lah, kalau faktor lama sih juga, enggak. Pak. Baru sebulanan inilah ya. Faktor dengan adanya COVID di tahun Ya, betul. kegiatan kita nggak ada, ya saya berpikir apa yang bisa saya gunakan, melakukan Ya, yang penting bermanfaat, positif lah ya. positif. Ya sudah. Ya. Jadi saya coba-coba di YouTube pertama Pak. Ya. Di YouTube, ya alhamdulillah. Memang rezeki saya di sini mungkin ya. Mungkin rezeki saya di sini. Yang penting sesuai passion ya, artinya memang itu sesuai dengan memang jiwanya Nanda ya, itu pasti nanti akan dilakukan dengan perasaan yang senang juga. Senang kali Pak. Dulu kalau nengok kamera nggak berani Pak, kan? Sekarang ya mudah-mudahan. Ya. Tapi harus berdua, kalau nggak berdua saya nggak berani. Ya. Maka kemarin tuh saya sempat lihat status Pak Bintang di WhatsApp, nampak galau adanya PPKM, apalagi kemarin diperpanjang lagi. Ya. Sekarang kan udah mungkin udah mulai normal untuk Batam. Mulai normal. Untuk Batam udah normal. Maka saya ngundang Pak Bintang ke sini ya, saya mau nanya di situ. Ya. Begitu. Ya mudah-mudahan lah kita bisa bersinergi terus, artinya nanti kita bisa collab ya. Hanya walaupun nanti secara konten mungkin kita agak berbeda, tapi kalau untuk collab saya rasa nggak ada salahnya gitu ya. Nggak ada. Saya 24 jam siap Pak. Siap. Kalau udah ketemu gini kan enak, karena kan kemarin kita
putus hubungan, nggak tahu kamu kemana, saya kemana, tiba-tiba kita dipertemukan Di YouTube. di YouTube. Saya tiba-tiba diundang untuk acara podcast. Oke, siap, saya bilang. Bukan karena kemarin handphone rusak, Pak. Oh, siap. Handphone rusak, semua kontak-kontak pada hilang. Iya. Ya jadi jumpa. Dari terakhir saya jumpai yang di Jodoh Jodoh. Pasar Jodoh. Nah, saya minta sama Pak Bintang. Dari situlah kita kontak-kontakan. Kebetulan hari ini hari kosong, saya collab sama Pak Bintang. Kalau saya sih anytime ya. Iya. Kalau misalkan nanti mau diundang lagi atau kita mau collab kemana silakan. Tapi kalau kita undang lagi kan Pak Bintang kan di dunia hiburan ya, kebanyakan ya. Iya. Ya kita collab lagi ya kita bawa satu Siap. wanita yang Kalau perlu kita ini kan gini. Wanita yang luar kita biasa. langsung ke TKP kalau dulu. kalau langsung TKP, oh siap Pak. Iya kan, di situ banyak nona-nona ya kalau Kok pakai mikirnya lama gitu? Oh siapa itu? Kayaknya ada kayak terpaksa gitu. Ya kayak mana? Kalau mau buat konten di situ agak-agak soalnya wanita-wanita penari-penari itu, aduh harus kuat iman Pak. Jadi Ya kan? mungkin dengan begini ya artinya sebelum kita tutup podcast kita malam ini. Jadi intinya sih kita berharap kita berdoa semuanya mudah-mudahan Batam ini kembali normal seperti Amin. 2-3 tahun yang lalu lah. Jadi geliat malamnya itu kelihatan, bahkan dibilang itu Batam bukan kota yang tidur ya, artinya pagi siang malam hidup terus gitu. Batam Ya. mana ada yang tidur Pak? Pagi orang kerja, ya, Malam siang orang dagang, hidupnya malam. malam dugem. Jadi artinya seperti itu ya, kita nanti berharap sih akan kembali normal seperti sedia kala, seperti 2-3 tahun. Berarti yang Pak lalu. Bintang masih suka dugem ya? Enggak, kalau gitu Oke, mungkin ya. jadi- Cuman saya berharap dengan adanya itu hidup kembali, paling tidak yang di bawah-bawah itu bisa ikut menggeliat juga. Oke, jadi gini Prai, mungkin minggu depan saya bawa satu perempuan yang Kestar gestar ya, ya. Iya. Nah, bintang tamu. bintang tamunya. Dia luar biasa. Dia dari dulu itu nantilah kita ceritakan ya. Pas kita Masih rahasia. masih rahasia. Dari nol dia sampai itu panjang ceritanya ya Pak. Panjang ya. Jadi kita 2 minggu atau 1 minggu lagi kita undang. Ya Pak Bintang. Iya, siap. Lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Jadi Pak Bintang sebagai pekerja di dunia malam, di mantan di dunia malam, pesan-pesan Pak Bintang setelah PPKM ini selesai gimana Pak? Oke, baik. Teman-teman sekalian, khususnya subscribernya Mirsa Official ya, yang perlu saya tekankan di sini bahwa ambil hikmahnya dari semua kejadian ini ya, tetap walaupun levelnya sudah turun ya, protokol kesehatan tetap harus kita kedepankan ya, jangan sampai kendor ya. 5M itu harus tetap dijaga. Kemudian 5M? mencuci tangan, terus Cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, ya. sanitizer. Menghindari kerumunan ya kan, itu harus tetap dijaga. Jangan sampai nanti karena mentang-mentang sudah aman atau turun levelnya terus mengindahkan 5M tadi itu, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Dengan kita disiplin, harapannya Batam akan lebih cepat lagi untuk normal. Amin. Tapi jangan sampai gini, artinya jangan kita juga takut-takutan atau terlalu parno lah sama yang namanya corona ini, karena nantinya seperti halnya Singapura, corona ini nantinya akan dianggap sebagai flu biasa gitu, dan kita akan bersahabat dengan corona atau hidup berdampingan dengan corona. Harapannya semuanya tetap sehat-sehat semuanya. Kalau nggak ada perluan di luar, stay di rumah aja ya. Pokoknya tetap semangat. Oke. Dari kami itu aja, mungkin pesan-pesan singkat tapi bisa bermanfaat. Selamat malam, salam sejahtera selalu bersama Mirza Official. Selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih Anda. Sip. Sip.